Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema penghalang jawaban doa. Yakobus 5 ayat 16 firman Tuhan berkata, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dan juga saudara-saudariku, Tuhan Yesus itu baik, bahkan sangat baik. Ia senang mendengarkan doa dari anak-anaknya. Bahkan dia juga senang untuk menjawab doa anak-anaknya yang sungguh-sungguh percaya kepada dia. Firman Tuhan berkata, doa orang benar, orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tetapi kita harus tahu ada hal yang dapat menghalangi doa kita. Dan kita harus mengetahui hal itu supaya doa-doa kita jangan terhalang. Tetapi doa-doa kita didengar oleh Tuhan Yesus dan dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan belajar 3 kebenaran tentang 3 penghalang doa yang membuat doa-doa kita tidak didengar oleh Tuhan dan tidak dikabulkan oleh Tuhan. Yang pertama, saudaraku, adanya kejahatan kita atau dosa kita. Inilah yang menghalangi doa kita, saudaraku. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 yang sudah kita kenal, saudara, ayat yang indah luar biasa. Firman Tuhan berkata, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Inilah saudaraku yang ditulis dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Kejahatan kita dan dosa kita menghalangi doa kita. Tuhan itu sangat baik, saudaraku, sangat baik. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tangannya sanggup memberkati kita. Telinganya tajam untuk mendengar doa-doa kita. Tetapi firman Tuhan berkata, yang membuat Tuhan tidak mendengar atau tidak mau mendengar doa kita adalah segala kejahatan dan dosa kita. Lalu solusinya gimana? Kita harus minta ampun kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan Yesus adalah setia dan adil, sehingga Tuhan Yesus akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Jadi penting sekali sebelum kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kita harus mengoreksi diri kita, mengoreksi hati kita, mengoreksi pikiran kita. Apakah ada dosa, ada kejahatan yang belum diselesaikan? Kita belum minta ampun kepada Tuhan, saudaraku. Supaya apa? Supaya doa-doa kita jangan terhalang. Jadi kejahatan dan dosa kita itu menghalangi doa-doa kita. Dan kebenaran yang kedua, penghalang doa yang kedua adalah permusuhan dan tidak mau mengampuni orang lain. Matius 5 ayat 23 dan 24 berkata, sebab itu juga engkau saat mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali lagi, saudaraku, untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi permusuhan, saudara, dan hati yang tidak mau mengampuni orang lain adalah hambatan dan penghalang untuk jawaban doa bagi kita. Demikian juga dalam Matius 6 ayat 14 dan 15 firman Tuhan berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Jadi saudara, mari kita mempunyai hati yang rela mau mengampuni orang lain, supaya kita juga diampuni dosanya. Dan saat kita diampuni dosanya, saudaraku, doa-doa kita tidak terhalang. Jangan ada hidup permusuhan di dalam diri kita. Biarlah
Kita minta ampun kepada Tuhan saudara, supaya doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Amin ya. Kita harus mempunyai hati yang rela mengampuni orang lain. Punya hati untuk hidup tidak bermusuhan dengan orang lain. Saudaraku, supaya doa kita jangan terhalang. Dan kebenaran yang ketiga penghalang doa adalah berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu sendiri. Yakobus 4 ayat 3 berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Salah berdoa saudara. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi saudaraku, doa yang dimotivasi hanya untuk memuaskan hawa nafsu pribadi, keinginan pribadi, ego pribadi, hawa nafsu pribadi tidak akan dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Nah, konteks ayat ini saudaraku, Rasul Yakobus menegur orang-orang yang saat itu yang hanya menjadikan doa saudara sebagai alat pemuas nafsu mereka sendiri. Jelas doa yang seperti ini tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Jelas kalau motivasi yang salah dalam berdoa yaitu dengan tujuan hanya untuk memuaskan hawa nafsu diri sendiri, tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tujuan doa saudara bukan agar kehendak kita yang jadi. Tujuan doa adalah agar kehendak Tuhan Yesus terjadi dalam hidup kita. Amin saudaraku ya. Jadi inilah 3 penghalang doa yang membuat doa-doa seseorang atau doa-doa kita tidak didengar atau dikabulkan oleh Tuhan. Yang pertama saudaraku, karena ada kejahatan dalam diri kita atau ada dosa dalam diri kita. Yang kedua, masih ada permusuhan dalam hati kita dan tidak mau mengampuni orang lain. Oh saudaraku, ini penghalang doa. Jangan ada permusuhan dan hati yang susah mengampuni orang lain. Kita beri pengampunan saudaraku pada orang lain. Dan yang ketiga, doa hanya untuk memuaskan hawa nafsu pribadi sendiri, ego sendiri. Ini adalah motivasi yang salah dalam berdoa dan ini menghalangi doa-doa kita. Yakobus 5 ayat 16 saya bacakan lagi. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami mau berdoa dengan sungguh-sungguh bersandar kepada Engkau. Kalau ada dosa, ada penghalang dalam hidup kami, ampuni dosa kami Tuhan. Supaya doa-doa kami jangan terhalang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.